Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kimia fisika 1 ini, kami dari kelompok 7 kelas B akan melakukan percobaan mengenai hukum Raoult. Dengan anggotanya, saya Nurul Mahfuzah Siregar, saya Rifda Adila, saya Fausya Mutia Rahman. Selamat menyaksikan! Praktikum kali ini dilakukan percobaan yang bertujuan untuk memperlihatkan pengaruh komposisi terhadap titik-titik campuran dan memperlihatkan pengaruh gaya antar molekul terhadap tekanan uap campuran. Larutan ideal adalah larutan yang gaya tarik-menarik antara molekul solut dan solventnya sama dengan gaya tarik antara masing-masing molekul solut dan solventnya. Ciri-ciri dari larutan ideal yang pertama yaitu homogen pada seluruh kisaran komposisi pada sistem, dan yang kedua tidak ada perubahan entalpi pada saat pembentukan larutan dari komponennya, dan yang ketiga tidak ada perubahan volume saat pencampurannya. Jika dua campuran dicampurkan lalu membentuk larutan ideal, maka tekanan uap larutan ideal ini akan sama dengan tekanan uap parsialnya. Tekanan uap parsial komponen pada larutan ideal ini akan lebih kecil dibanding tekanan uap larutan murninya. Tekanan uap parsial larutan ini dirumuskan melalui hukum Raoult. Hukum Raoult adalah hukum yang mempelajari sifat-sifat tekanan uap larutan yang mengandung zat pelarut yang bersifat volatil. Hukum Raoult berbunyi, tekanan uap larutan ideal dipengaruhi oleh tekanan uap larut murni dan fraksi mol zat pelarut yang terdapat di dalam larutan tersebut. Hukum Raoult dirumuskan sebagai P larutan sama dengan X pelarut dikali dengan P pelarut. Sebagian besar larutan akan menunjukkan penyimpangan pada hukum Raoult. Penyimpangan pada hukum Raoult terjadi karena perbedaan interaksi antara partikel sejenis dengan partikel tidak sejenis. Penyimpangan pada hukum Raoult dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif terjadi ketika interaksi antar molekul campuran lebih kecil dibandingkan interaksi antar molekul masing-masingnya. Contohnya yaitu campuran etanol dan N-heksana. Dan yang kedua yaitu penyimpangan negatif terjadi ketika interaksi antar molekul campuran lebih besar dibandingkan interaksi antar molekul masing-masing. Contohnya yaitu campuran aseton dan kloroform. Sebelum melakukan percobaan, kita harus mematuhi SOP ketika berada di dalam laboratorium. Yang pertama, kita harus memakai jas lab. Yang kedua, kita harus memakai sepatu yang bertali dan menutupi punggung kaki. Yang ketiga, kita harus memakai sarung tangan. Dan yang keempat, kita harus memakai masker safety karena bahan-bahan yang kita gunakan merupakan bahan-bahan berbahaya dan berasal dari lemari asam. Adapun alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah: yang pertama, labu reflux yang digunakan sebagai wadah larutan yang akan direflux. Selanjutnya, termometer yang digunakan sebagai alat untuk mengukur suhu. Selanjutnya, gelas ukur 25 ml yang digunakan sebagai alat untuk mengukur volume larutan. Selanjutnya, pipet takar yang digunakan untuk mengambil larutan dalam volume tertentu. Selanjutnya, kondensor sebagai pendingin. Selanjutnya, penangas yang digunakan untuk memanaskan larutan. Selanjutnya, standar dan klem yang digunakan untuk menopang alat reflux. Dan yang terakhir adalah bola hisap yang digunakan untuk membantu pengambilan larutan. Adapun bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah kloroform dan aseton. Percobaan pertama yang dilakukan adalah penambahan aseton ke dalam kloroform. Cara kerja yang pertama adalah alat reflux dipasang dan dirangkai terlebih dahulu. Lalu dimasukkan kloroform yang telah dipipet dalam lemari asam dan dimasukkan ke dalam labu reflux. Kemudian kloroform dipanaskan hingga mendidih. Diamati dan dicatat suhu yang terukur. Sebelum dilakukan penambahan aseton, pastikan suhu sudah turun, lalu ditambahkan 2 ml aseton. Kemudian dilakukan pemanasan sampai mendidih. Setelah mendidih, catat suhu didihnya.
Lakukan penambahan aseton hingga 10 ml. Percobaan kedua adalah penambahan kloroform ke dalam aseton. Cara kerja yang pertama adalah pastikan alat reflux sudah dipasang, lalu dimasukkan aseton yang telah dipipet dalam lemari asam dan dimasukkan ke dalam labu reflux. Kemudian aseton dipanaskan hingga mendidih, lalu diukur suhu didih aseton menggunakan termometer, diamati dan dicatat suhu yang terukur. Selanjutnya dilakukan penambahan kloroform, namun pastikan terlebih dahulu suhunya sudah turun, lalu dimasukkan kloroform sebanyak 2 ml. Selanjutnya dilakukan pemanasan sampai mendidih, lalu dicatat suhu didihnya. Lakukan penambahan kloroform hingga 10 ml. Berikut adalah hasil dan pembahasan pada percobaan kali ini. Adapun data yang didapatkan adalah berat jenis kloroform 1,499 gram per mili, berat jenis aseton 0,787 gram per mili, mR kloroform 119,5 gram per mol, mR aseton 58 gram per mol. Berikut adalah data titik didih yang diperoleh dari percobaan pertama sebelum ditambahkan aseton hingga penambahan kelima sampai volume 10 ml. Berikut adalah data titik didih yang diperoleh dari percobaan kedua sebelum ditambahkan kloroform hingga penambahan kelima sampai volumenya 10 ml. Berikut adalah grafik penambahan aseton ke dalam kloroform. Selanjutnya grafik penambahan kloroform ke dalam aseton. Sekian percobaan yang kami lakukan. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi